Sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di salah satu rumah kos di wilayah Blitar, Jawa Timur, ketika seorang penghuni ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tidak biasa. Korban diketahui seorang pria berusia sekitar 23 tahun yang tinggal seorang diri di kamar kos tersebut. Kejadian ini pertama kali terungkap setelah pemilik kos dan beberapa penghuni lain mencurigai tidak adanya aktivitas dari kamar korban selama lebih dari 1 hari. Kecurigaan muncul ketika pintu kamar korban tetap tertutup rapat sejak malam sebelumnya, sementara lampu di dalam kamar diketahui masih menyala. Salah satu penghuni kos mengaku sempat mendengar suara aktivitas pada malam hari, namun tidak ada tanda-tanda mencurigakan hingga keesokan harinya. Setelah beberapa kali mencoba menghubungi tanpa respons, pemilik kos akhirnya memutuskan untuk membuka kamar dengan didampingi warga sekitar. Saat pintu berhasil dibuka, korban ditemukan dalam posisi duduk di depan laptop yang masih menyala di atas meja. Kondisi ini langsung memicu perhatian karena posisi tubuh korban terlihat tidak berubah, seolah sedang beraktivitas sebelum kejadian terjadi. Tidak ditemukan tanda-tanda perlawanan di dalam kamar, dan barang-barang milik korban terlihat masih tersusun rapi. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi segera melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan indikasi kerusakan pada pintu maupun jendela kamar. Seluruh akses masuk dinyatakan dalam kondisi terkunci dari dalam, sehingga menimbulkan dugaan bahwa korban berada sendirian saat kejadian berlangsung. Namun demikian, perhatian penyidik tidak hanya tertuju pada kondisi di dalam kamar. Fokus kemudian bergeser ke sistem pengawasan yang terpasang di area kos, terutama kamera CCTV di lorong yang mengarah langsung ke kamar korban. Rekaman ini menjadi salah satu sumber utama untuk menelusuri aktivitas sebelum korban ditemukan. Dari hasil penelusuran awal rekaman CCTV, terlihat bahwa korban terakhir kali masuk ke kamarnya pada malam hari sekitar pukul 21. Tidak ada aktivitas keluar masuk yang tercatat setelah itu dalam beberapa jam berikutnya. Namun pada waktu tertentu, kamera menangkap pergerakan yang kemudian menjadi perhatian khusus bagi penyidik. Rekaman tersebut menunjukkan adanya sosok yang melintas di lorong pada waktu yang tidak biasa, mendekati jam dini hari. Sosok tersebut terlihat berhenti sejenak di depan kamar korban sebelum kemudian bergerak menjauh. Meskipun wajah tidak terlihat jelas, gerakan tersebut dinilai tidak lazim oleh pihak kepolisian. Temuan ini memunculkan dugaan baru terkait kemungkinan adanya interaksi sebelum kejadian, meskipun tidak ditemukan tanda-tanda masuk paksa ke dalam kamar. Aparat kemudian memperluas penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan dari seluruh penghuni kos, serta memeriksa rekaman CCTV dari sudut lain yang mungkin dapat memberikan gambaran lebih lengkap. Di sisi lain, hasil pemeriksaan awal terhadap tubuh korban menunjukkan bahwa tidak terdapat luka fisik yang mencolok, namun penyebab pasti kematian masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan dari tim medis. Laptop yang berada di depan korban juga diamankan sebagai barang bukti, mengingat kemungkinan adanya aktivitas terakhir yang dapat memberikan petunjuk penting. Kejadian ini dengan cepat menarik perhatian warga sekitar. Beberapa penghuni kos mengaku merasa tidak tenang setelah mengetahui adanya rekaman yang menunjukkan aktivitas mencurigakan di lorong. Sementara itu, pihak pengelola kos mulai meningkatkan pengawasan dan membatasi akses keluar masuk bagi pihak luar. Penyelidikan masih terus berlangsung dengan fokus pada pengungkapan kronologi lengkap sebelum kejadian. Rekaman CCTV yang menjadi kunci awal kini sedang dianalisis lebih mendalam, termasuk upaya untuk mengidentifikasi sosok yang terekam melintas di depan kamar korban pada malam kejadian. Penyelidikan berlanjut dengan fokus utama pada rekaman CCTV lorong yang sebelumnya menunjukkan keberadaan sosok misterius. Tim penyidik melakukan analisis frame per frame untuk memastikan detail pergerakan, waktu kemunculan, serta arah datang dan perginya individu tersebut. Dari hasil pemeriksaan lebih rinci, diketahui bahwa sosok tersebut muncul sekitar pukul 2.13 dini hari. Ia berjalan perlahan di lorong, kemudian berhenti tepat di depan kamar korban selama kurang lebih 18 detik. Dalam rekaman, terlihat bahwa kepala sosok tersebut sedikit menunduk, seolah memperhatikan sesuatu di area pintu. Namun yang menjadi perhatian utama bukan hanya keberadaannya, melainkan apa yang terjadi setelah itu. Dalam rekaman lanjutan, tidak terlihat adanya usaha membuka pintu secara paksa.
Tidak ada gerakan mencurigakan seperti mencoba gagang pintu atau mengetuk. Sosok tersebut kemudian berjalan menjauh dan menghilang dari jangkauan kamera. Hal ini menimbulkan pertanyaan baru, mengingat posisi pintu kamar korban yang terkunci dari dalam. Aparat kemudian melakukan simulasi ulang di lokasi untuk memastikan apakah ada kemungkinan interaksi tanpa harus membuka pintu secara fisik. Di sisi lain, tim forensik mulai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diamankan, termasuk laptop korban. Dari hasil analisis awal, diketahui bahwa laptop tersebut terakhir aktif sekitar pukul 2.17 dini hari, hanya beberapa menit setelah sosok misterius terekam di lorong. Aktivitas terakhir yang tercatat pada perangkat tersebut menunjukkan bahwa korban sedang membuka sebuah file video. Namun, file tersebut tidak tersimpan secara utuh di dalam sistem, melainkan berasal dari sumber eksternal yang belum teridentifikasi. Hal ini memunculkan dugaan bahwa korban sedang mengakses sesuatu secara daring sebelum kejadian terjadi. Lebih lanjut, ditemukan bahwa koneksi internet di kamar korban sempat mengalami gangguan singkat sekitar waktu yang sama. Data ini diperoleh dari catatan router yang terpasang di rumah kos. Gangguan tersebut hanya berlangsung beberapa detik, namun cukup untuk menarik perhatian penyidik karena bertepatan dengan momen dalam rekaman CCTV. Sementara itu, hasil pemeriksaan awal dari tim medis mulai memberikan gambaran tambahan. Meskipun tidak ditemukan luka fisik, terdapat indikasi bahwa korban mengalami kondisi tertentu sebelum meninggal. Namun, penyebab pasti masih menunggu hasil uji lanjutan. Keterangan dari penghuni lain juga mulai dikumpulkan secara lebih mendalam. Salah satu penghuni mengaku sempat mendengar suara langkah di lorong pada waktu yang hampir bersamaan dengan rekaman CCTV. Namun, ia tidak keluar kamar karena mengira itu adalah aktivitas biasa. Di tengah pengumpulan data tersebut, penyidik juga mulai menelusuri kemungkinan adanya akses lain ke kamar korban. Ventilasi, jendela, serta struktur bangunan diperiksa untuk memastikan tidak ada jalur yang dapat digunakan tanpa terdeteksi. Hasil sementara menunjukkan bahwa seluruh akses dalam kondisi normal dan tidak menunjukkan tanda-tanda manipulasi. Namun satu temuan lain mulai menarik perhatian. Dari hasil analisis audio pada rekaman CCTV, meskipun kualitasnya terbatas, terdapat suara samar yang muncul tepat sebelum sosok misterius meninggalkan lorong. Suara tersebut belum dapat diidentifikasi secara jelas, namun memiliki pola yang tidak menyerupai suara langkah biasa. Temuan ini kini menjadi fokus lanjutan dalam penyelidikan. Aparat berupaya meningkatkan kualitas audio untuk mengetahui apakah suara tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan kejadian di dalam kamar korban. Dengan semakin banyaknya detail yang terungkap, kasus ini mulai menunjukkan kompleksitas yang tidak sederhana. Setiap potongan informasi, mulai dari rekaman visual hingga data digital, perlahan membentuk rangkaian peristiwa yang mengarah pada satu titik waktu yang sama, beberapa menit sebelum korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Penyelidikan mulai mengarah pada satu titik yang semakin spesifik, yaitu aktivitas digital korban dalam beberapa menit terakhir sebelum kematian. Tim forensik siber memperdalam analisis terhadap laptop yang diamankan, khususnya file video yang sempat dibuka pada pukul 2.17 dini hari. Melalui proses pemulihan data, penyidik berhasil menemukan jejak akses yang sebelumnya tidak terlihat. Video tersebut ternyata tidak tersimpan secara lokal, melainkan diakses melalui sebuah tautan sementara yang sudah tidak aktif. Namun dari cache sistem dan riwayat jaringan, tim berhasil mengidentifikasi sebagian alamat sumber yang mengarah pada sebuah platform berbagi file anonim. Yang mengejutkan, tautan tersebut tidak dibuka secara manual oleh korban. Sistem menunjukkan bahwa file tersebut terbuka secara otomatis, seolah-olah dipicu oleh suatu aktivitas lain di perangkat. Hal ini memunculkan dugaan bahwa korban mungkin menerima sesuatu, baik berupa pesan, file, atau akses yang tidak disadari. Di sisi lain, analisis lanjutan terhadap audio dari rekaman CCTV mulai menunjukkan hasil. Setelah dilakukan peningkatan kualitas suara,
Tim menemukan bahwa suara samar yang sebelumnya tidak jelas ternyata memiliki pola berulang, menyerupai suara notifikasi elektronik, bukan suara langkah atau aktivitas fisik manusia. Temuan ini menjadi krusial karena waktu munculnya suara tersebut hampir bersamaan dengan momen ketika laptop korban aktif membuka video. Hal ini memperkuat kemungkinan adanya keterkaitan antara aktivitas digital di dalam kamar dan kejadian di luar kamar yang terekam CCTV. Sementara itu, identifikasi terhadap sosok misterius di lorong mulai menemukan titik terang. Dari rekaman kamera lain di area berbeda, sosok tersebut terlihat memasuki lingkungan kos sekitar pukul 1.58 dini hari. Ia mengenakan pakaian gelap dengan penutup kepala dan tidak terlihat berinteraksi dengan penghuni lain. Namun satu hal yang menarik perhatian adalah cara berjalan sosok tersebut yang tampak terarah, seolah sudah mengetahui lokasi kamar yang dituju. Ia tidak berhenti di kamar lain dan langsung menuju area korban tanpa ragu. Aparat kemudian mulai menelusuri kemungkinan bahwa sosok tersebut memiliki hubungan dengan korban, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemeriksaan terhadap riwayat komunikasi korban kini diperluas, termasuk aktivitas media sosial dan aplikasi pesan. Di tengah proses tersebut, muncul sebuah temuan yang tidak terduga. Dari data cadangan ponsel korban yang tersinkronisasi dengan laptop, ditemukan percakapan singkat dengan sebuah akun anonim beberapa jam sebelum kejadian. Dalam percakapan tersebut, akun tersebut hanya mengirim satu kalimat. "Sudah siap melihatnya?" Korban tidak memberikan balasan. Namun beberapa menit setelah pesan itu dikirim, sistem mencatat adanya akses ke tautan yang sama dengan video yang kemudian terbuka secara otomatis di laptop korban. Temuan ini kini menjadi fokus utama penyidik karena menghubungkan antara pesan anonim, video misterius, dan waktu kejadian yang sangat berdekatan. Di sisi lain, muncul sebuah cerita lain dari salah satu penghuni lama kos yang sebelumnya tidak banyak diperhatikan. Ia mengaku bahwa beberapa bulan lalu pernah terjadi kejadian serupa, seorang penghuni yang tiba-tiba pindah tanpa alasan jelas setelah mengeluhkan hal aneh terkait perangkat elektronik di kamarnya. Penghuni tersebut disebut sering menerima notifikasi tanpa sumber yang jelas, serta mengalami gangguan pada perangkatnya di malam hari. Namun saat itu, kejadian tersebut tidak dilaporkan secara resmi dan dianggap sebagai masalah teknis biasa. Kini, setelah kejadian terbaru, informasi tersebut kembali diangkat dan mulai ditelusuri ulang oleh aparat. Penyidik mencoba menghubungkan apakah ada pola yang sama antara kejadian lama dan kasus yang sedang ditangani. Dengan semakin banyaknya temuan yang mengarah pada aktivitas digital yang tidak biasa, penyelidikan kini memasuki dimensi yang berbeda. Tidak lagi hanya berfokus pada keberadaan fisik di lokasi, tetapi juga pada interaksi yang terjadi melalui perangkat dan jaringan. Di tengah semua itu, satu hal mulai menjadi perhatian serius. Apakah kejadian ini murni disebabkan oleh interaksi digital yang tidak biasa, atau ada pihak yang secara sengaja memanfaatkan celah tersebut untuk menjalankan sesuatu yang lebih tersembunyi? Penyelidikan memasuki fase baru ketika aparat kepolisian berhasil mengidentifikasi satu nama yang diduga kuat berkaitan dengan sosok misterius dalam rekaman CCTV. Identifikasi tersebut diperoleh melalui pencocokan pola gerak tubuh, tinggi badan, serta waktu kemunculan di beberapa titik kamera yang berbeda di sekitar lokasi kos. Nama tersebut kemudian sempat dipublikasikan secara terbatas sebagai bagian dari upaya pelacakan lebih lanjut. Individu yang dimaksud diketahui merupakan seorang pria yang memiliki riwayat aktivitas di sekitar wilayah tersebut, serta pernah tercatat masuk dalam jangkauan sinyal perangkat di area kos pada waktu kejadian. Namun, dalam perkembangan berikutnya, penyelidikan justru mengarah pada fakta yang berbeda. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk pengumpulan bukti digital dan fisik, individu tersebut dinyatakan tidak terlibat secara langsung dalam kejadian. Alibi yang disampaikan tidak hanya berupa keterangan lisan, tetapi didukung oleh data yang dapat diverifikasi secara ilmiah. Salah satu bukti utama berasal dari rekaman sistem akses di sebuah fasilitas umum tempat individu tersebut berada pada waktu yang bersamaan dengan kejadian di kos.
Data menunjukkan bahwa individu tersebut melakukan check-in menggunakan sistem biometrik berbasis sidik jari pada pukul 01.55 dini hari dan tidak tercatat keluar dari lokasi tersebut hingga pukul 04.10 pagi. Sistem ini menggunakan teknologi verifikasi berbasis minutia fingerprint yang secara ilmiah memiliki tingkat akurasi tinggi dalam identifikasi individu. Selain itu, data lokasi dari perangkat ponsel milik individu tersebut juga diperiksa. Berdasarkan triangulasi sinyal dari beberapa menara BTS di sekitarnya, posisi perangkat konsisten berada dalam radius kurang dari 30 meter dari lokasi fasilitas tersebut selama rentang waktu kejadian. Metode triangulasi ini merupakan teknik yang umum digunakan dalam analisis forensik digital untuk menentukan lokasi perangkat secara relatif akurat. Pendekatan ini sejalan dengan kajian dalam bidang digital forensik yang menyatakan bahwa kombinasi antara data biometrik dan log jaringan telekomunikasi dapat memberikan tingkat kepercayaan tinggi dalam verifikasi keberadaan seseorang pada waktu tertentu. Dalam beberapa penelitian, integrasi kedua data tersebut mampu mengurangi kemungkinan kesalahan identifikasi secara signifikan. Lebih lanjut, rekaman kamera pengawas di fasilitas tersebut juga memperlihatkan aktivitas individu yang bersangkutan selama periode waktu yang sama. Ia terlihat berada di dalam ruangan tanpa menunjukkan tanda-tanda keluar, sehingga memperkuat konsistensi antara data biometrik, sinyal perangkat, dan bukti visual. Dengan adanya bukti-bukti tersebut, aparat kepolisian menyimpulkan bahwa individu yang sebelumnya disebut tidak memiliki keterlibatan langsung dalam kejadian di kos. Identifikasi awal yang mengarah kepadanya dinilai sebagai kesamaan karakteristik visual yang tidak cukup untuk dijadikan dasar penetapan keterlibatan. Perkembangan ini menjadi titik penting dalam penyelidikan karena menunjukkan bahwa sosok misterius dalam rekaman CCTV masih belum teridentifikasi secara pasti. Di sisi lain, hal ini juga mempertegas bahwa pelaku atau pihak yang terlibat kemungkinan memiliki metode yang lebih kompleks dalam menyamarkan identitas. Sementara itu, fokus penyelidikan kembali diarahkan pada keterkaitan antara aktivitas digital korban dan keberadaan sosok misterius di lorang. Aparat kini mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa kedua elemen tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari satu rangkaian yang saling terhubung. Di tengah upaya tersebut, analisis terhadap jaringan digital yang digunakan korban mulai menunjukkan pola akses yang tidak biasa. Beberapa koneksi yang tercatat tidak berasal dari sumber yang umum digunakan dan memiliki karakteristik yang mengarah pada penggunaan sistem anonim. Temuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa kejadian yang dialami korban tidak hanya melibatkan interaksi fisik, tetapi juga aktivitas digital yang terstruktur. Dengan semakin banyaknya lapisan yang terungkap, penyelidikan kini bergerak menuju pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana seluruh peristiwa ini dapat terjadi dalam satu waktu yang hampir bersamaan. Penyelidikan kembali berkembang setelah aparat menemukan keterkaitan baru dari hasil penelusuran lingkungan sosial korban. Dari data kunjungan tamu dan keterangan beberapa penghuni kos, muncul dua nama yang sebelumnya tidak menjadi perhatian utama, yakni Handi dan Didik. Keduanya diketahui merupakan kenalan korban yang sempat datang ke lokasi kos beberapa hari sebelum kejadian. Berdasarkan catatan pemilik kos, kunjungan tersebut berlangsung singkat dan tidak menimbulkan kecurigaan saat itu. Namun, setelah dikaitkan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi, keberadaan mereka mulai dipandang sebagai bagian penting dalam penyelidikan. Tidak hanya berdua, dalam kunjungan tersebut, Handi dan Didik juga terlihat bersama seorang pria lanjut usia dengan inisial BC. Sosok BC menjadi perhatian tersendiri karena tidak dikenali oleh penghuni kos dan tidak tercatat sebagai tamu sebelumnya di lingkungan tersebut. Dari keterangan saksi, ketiga orang tersebut terlihat sempat berada di sekitar lorong tempat kamar korban berada. Mereka tidak masuk ke kamar, namun disebut beberapa kali memperhatikan kondisi sekitar, termasuk posisi kamera CCTV dan akses keluar masuk di area kos. Informasi ini kemudian diperkuat oleh rekaman CCTV yang menunjukkan kehadiran mereka pada waktu yang berbeda dari hari kejadian. Meskipun tidak terjadi peristiwa mencurigakan saat itu, pola pergerakan mereka dinilai cukup sistematis, seolah melakukan pengamatan terhadap lingkungan.
Aparat kepolisian kemudian memanggil Handi dan Didik untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan awal, keduanya mengakui pernah datang ke kos tersebut untuk menemui korban. Mereka menyebut kunjungan tersebut berkaitan dengan urusan pribadi yang tidak dijelaskan secara rinci. Namun, ketika ditanya mengenai sosok BC, jawaban yang diberikan tidak sepenuhnya konsisten. Handi menyatakan bahwa BC adalah kerabat jauh yang ikut datang secara kebetulan. Sementara Didik menyebut bahwa BC adalah seseorang yang baru dikenalnya beberapa waktu sebelumnya. Perbedaan keterangan ini menjadi perhatian penyidik, mengingat BC justru merupakan sosok yang paling tidak dikenal dalam lingkungan korban. Aparat kemudian mencoba menelusuri identitas BC melalui berbagai sumber, termasuk data kependudukan dan rekaman CCTV tambahan di sekitar lokasi. Sementara itu, analisis terhadap aktivitas digital korban kembali menunjukkan adanya anomali. Beberapa hari sebelum kejadian, tercatat adanya akses jaringan dari perangkat yang tidak dikenal di sekitar area kos. Waktu akses tersebut bertepatan dengan hari kunjungan Handi, Didik, dan BC. Hal ini memunculkan dugaan bahwa kunjungan tersebut tidak sekedar pertemuan biasa, melainkan mungkin berkaitan dengan aktivitas yang lebih terstruktur. Aparat kini mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa tahap awal dari rangkaian kejadian telah dimulai sejak beberapa hari sebelum korban ditemukan. Di sisi lain, penyidik juga menemukan bahwa korban sempat melakukan perubahan pengaturan pada perangkat laptopnya setelah kunjungan tersebut. Perubahan ini berkaitan dengan akses jaringan dan izin aplikasi tertentu yang sebelumnya tidak pernah digunakan. Temuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada interaksi yang terjadi sebelum kejadian utama yang mungkin mempengaruhi kondisi perangkat korban. Aparat kini berupaya menghubungkan antara kunjungan ketiga individu tersebut dengan aktivitas digital yang terjadi setelahnya. Dengan munculnya nama Handi, Didik, dan BC dalam alur penyelidikan, fokus kini tidak hanya tertuju pada kejadian malam itu, tetapi juga pada rangkaian peristiwa yang terjadi sebelumnya. Setiap detail dari kunjungan tersebut kini menjadi bagian penting dalam upaya mengungkap sebagaimana seluruh kejadian ini dapat terjadi secara berurutan dan saling terkait. Penyelidikan kini mulai mengarah pada satu aspek yang sebelumnya hanya dianggap sebagai pelengkap, namun perlahan menjadi pusat perhatian utama, yaitu aktivitas jaringan dan sistem pada perangkat korban. Berdasarkan memori cerita sebelumnya, adanya akses jaringan asing serta perubahan pengaturan laptop setelah kunjungan Handi, Didik, dan BC membuat aparat menggandeng tim ahli informatika untuk melakukan analisis lebih mendalam. Untuk memahami kemungkinan skenario yang terjadi, penyidik menggunakan pendekatan yang umum diajarkan dalam modul teknik informatika di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, khususnya pada mata kuliah jaringan komputer, keamanan informasi, dan forensik digital. Secara dasar, sistem jaringan bekerja melalui model komunikasi data yang dikenal sebagai model TCP/IP. Dalam modul ini, dijelaskan bahwa setiap perangkat yang terhubung ke jaringan memiliki alamat unik, IP address, dan komunikasi antar perangkat terjadi melalui pertukaran paket data. Ketika sebuah perangkat menerima koneksi dari sumber luar, maka akan tercatat dalam log jaringan, termasuk waktu, alamat IP sumber, dan jenis aktivitas yang dilakukan. Dalam konteks kasus ini, tim menemukan adanya koneksi dari alamat IP yang tidak dikenal pada waktu kunjungan Handi, Didik, dan BC. Hal ini sesuai dengan konsep dasar network intrusion, yaitu adanya akses dari pihak luar ke dalam sistem tanpa otorisasi yang jelas. Lebih lanjut, dalam modul keamanan jaringan, dijelaskan adanya teknik yang disebut remote access atau akses jarak jauh. Teknik ini memungkinkan seseorang mengendalikan perangkat lain melalui jaringan, baik dengan izin maupun tanpa sepengetahuan pemilik perangkat. Dalam praktik legal, teknologi ini digunakan untuk maintenance sistem, namun dalam konteks penyalahgunaan dapat dimanfaatkan untuk mengontrol perangkat korban. Tim forensik menemukan indikasi bahwa laptop korban sempat membuka port komunikasi tertentu yang sebelumnya tidak aktif. Dalam teori jaringan, port adalah jalur komunikasi yang digunakan aplikasi untuk bertukar data. Aktivasi port yang tidak biasa dapat menjadi indikasi adanya proses atau aplikasi yang berjalan di latar belakang tanpa sepengetahuan pengguna. Selain itu, dalam modul sistem operasi, dijelaskan bahwa sebuah perangkat dapat menjalankan proses otomatis melalui mekanisme seperti script atau schedule task.
Hal ini berkaitan dengan temuan sebelumnya bahwa video di laptop korban terbuka secara otomatis, bukan melalui interaksi manual. Pada tingkat yang lebih lanjut, dalam kajian keamanan informasi, terdapat konsep social engineering dan payload delivery. Social engineering adalah teknik memanipulasi korban agar secara tidak sadar memberikan akses atau menjalankan sesuatu, sedangkan payload adalah kode atau file yang dikirim untuk menjalankan fungsi tertentu di perangkat target. Jika dikaitkan dengan pesan anonim yang diterima korban, sudah siap melihatnya, maka kemungkinan besar korban telah diarahkan untuk menerima suatu akses atau file yang kemudian memicu aktivitas di perangkatnya. Tim juga mempertimbangkan kemungkinan adanya teknik man-in-the-middle attack, yaitu kondisi di mana pihak ketiga menyusup di antara komunikasi dua pihak dan dapat memodifikasi atau menyisipkan data. Teknik ini dijelaskan dalam modul keamanan jaringan sebagai salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengintervensi komunikasi tanpa disadari oleh pengguna. Dari seluruh pendekatan ilmiah tersebut, aparat mulai menyusun hipotesis kerja yang berbasis pada prinsip-prinsip yang valid dalam ilmu informatika, bahwa kejadian yang dialami korban kemungkinan besar tidak hanya melibatkan interaksi fisik di lokasi, tetapi juga intervensi sistem melalui jaringan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Keterkaitan dengan kunjungan Handi, Didik, dan terutama BC kini semakin relevan. Jika pada saat kunjungan tersebut terjadi konfigurasi atau pemasangan sesuatu pada jaringan atau perangkat korban, maka hal tersebut dapat menjadi titik awal dari rangkaian kejadian yang berujung pada malam kematian. Penyidik kini tidak hanya mencari siapa yang berada di lorong pada pukul 2.13, tetapi juga siapa yang memiliki kemampuan dan akses untuk memanfaatkan sistem jaringan korban. Dengan pendekatan berbasis ilmu yang teruji dan digunakan secara luas dalam dunia akademik, penyelidikan mulai bergerak ke arah yang lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di tengah semua itu, satu fakta mulai menguat, bahwa kejadian ini tidak terjadi secara spontan, melainkan merupakan hasil dari proses yang telah dipersiapkan dengan pemahaman teknis yang cukup mendalam terhadap sistem dan perilaku digital korban. Di tengah penyelidikan yang semakin kompleks dan teknis, perhatian aparat sempat bergeser ke satu sisi lain yang tidak kalah penting, keluarga korban. Di balik seluruh analisis jaringan, data digital dan rekaman CCTV, terdapat dinamika personal yang perlahan mulai terungkap dan memberikan sudut pandang berbeda terhadap kasus ini. Korban diketahui berasal dari keluarga sederhana di luar kota. Ia merantau ke Blitar untuk menempuh pendidikan sekaligus bekerja paruh waktu. Berdasarkan keterangan awal, hubungan korban dengan keluarganya tidak sepenuhnya harmonis dalam beberapa bulan terakhir. Ayah korban disebut memiliki harapan besar agar anaknya fokus pada studi dan segera kembali ke kampung halaman. Sementara itu, korban justru memilih untuk tetap tinggal dan mengejar peluang lain di kota, termasuk aktivitas yang berkaitan dengan dunia digital yang tidak sepenuhnya dipahami oleh keluarganya. Ibunya, dalam keterangan yang disampaikan kepada penyidik, mengaku sempat kehilangan kontak intens dengan korban sejak beberapa minggu terakhir. Komunikasi yang sebelumnya rutin mulai berkurang, dan setiap percakapan yang terjadi terasa singkat serta tidak mendalam. Dalam salah satu percakapan terakhir, korban sempat menyampaikan bahwa ia sedang mengerjakan sesuatu yang cukup penting dan meminta agar keluarganya tidak terlalu khawatir jika ia sulit dihubungi. Pernyataan tersebut kini menjadi perhatian penyidik karena berpotensi berkaitan dengan aktivitas digital yang sedang didalami. Di sisi lain, adik korban mengungkapkan bahwa korban pernah mengeluh merasa diawasi melalui perangkatnya. Keluhan tersebut disampaikan secara santai dan pada saat itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang serius oleh keluarga. Namun, setelah kejadian ini, pernyataan tersebut kembali diingat dan mulai dipandang dengan sudut pandang berbeda. Kondisi keluarga semakin terasa berat ketika proses identifikasi jenazah selesai dan mereka harus menerima kenyataan yang terjadi. Ibunya terlihat terpukul. Sementara ayah korban lebih banyak diam dan memilih untuk tidak banyak berbicara kepada pihak luar. Dalam satu momen, ayah korban hanya menyampaikan bahwa ia menyesal tidak lebih memahami apa yang sedang dihadapi anaknya. Ia mengaku sempat menganggap aktivitas korban di dunia digital sebagai hal yang tidak penting,
tanpa menyadari bahwa hal tersebut mungkin justru menjadi bagian dari situasi yang berujung pada kejadian ini. Sementara itu, penyidik juga menemukan bahwa korban sempat mentransfer sejumlah data dari perangkat pribadinya ke penyimpanan lain beberapa hari sebelum kejadian. Aktivitas ini belum diketahui oleh keluarga dan kini sedang dianalisis untuk mengetahui apakah berkaitan dengan apa yang dimaksud korban sebagai sesuatu yang penting. Di tengah duka yang masih menyelimuti, keluarga juga mulai dihadapkan pada berbagai spekulasi yang berkembang di lingkungan sekitar. Beberapa warga mengaitkan kejadian ini dengan aktivitas korban di dunia digital, sementara yang lain mencoba menghubungkannya dengan pihak-pihak yang pernah berinteraksi dengan korban. Namun bagi keluarga, fokus utama bukan pada spekulasi tersebut, melainkan pada upaya memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mereka berharap penyelidikan dapat memberikan jawaban yang jelas, bukan hanya mengenai penyebab kematian, tetapi juga tentang apa yang dialami korban sebelum kejadian. Sementara itu, bagi penyidik, informasi dari keluarga menjadi bagian penting dalam menyusun kronologi yang lebih utuh. Hubungan personal, perubahan perilaku hingga aktivitas terakhir korban kini mulai dirangkai dengan temuan teknis yang telah dikumpulkan sebelumnya. Di balik seluruh kompleksitas kasus ini, satu hal menjadi semakin jelas, bahwa peristiwa yang terjadi tidak hanya berdampak pada proses hukum dan penyelidikan, tetapi juga meninggalkan jejak emosional yang dalam bagi orang-orang terdekat yang kini berusaha memahami kehilangan yang datang secara tiba-tiba dan penuh tanda tanya. Penyelidikan memasuki fase yang semakin sensitif ketika tim forensik digital berhasil membuka sebagian data yang sebelumnya dipindahkan oleh korban beberapa hari sebelum kejadian. Berdasarkan memori cerita sebelumnya, aktivitas transfer data yang sempat dianggap sebagai langkah biasa kini justru menjadi pusat perhatian. Data tersebut tersimpan dalam sebuah penyimpanan terenkripsi. Setelah melalui proses dekripsi bertahap, penyidik menemukan sejumlah file yang berisi rekaman layar, log aktivitas jaringan, serta potongan kode yang diduga berkaitan dengan sistem tertentu. Dari struktur datanya, terlihat bahwa korban tidak hanya sebagai pengguna biasa, tetapi memiliki pemahaman teknis yang cukup untuk melakukan dokumentasi aktivitas digital secara sistematis. Namun, temuan yang paling mengejutkan muncul dari salah satu file video yang berhasil dipulihkan. Video tersebut memperlihatkan tampilan layar laptop korban saat mengakses sebuah jaringan anonim. Dalam rekaman itu, terlihat adanya koneksi masuk dari alamat yang tidak dikenal, disertai aktivitas yang menunjukkan upaya pengambil alihan sistem. Lebih jauh, korban tampak mencoba melacak sumber akses tersebut. Ia membuka beberapa alat analisis jaringan yang dalam praktik umum diajarkan dalam modul keamanan sistem di perguruan tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa korban tidak hanya menjadi target, tetapi juga berusaha memahami dan mungkin melawan aktivitas yang terjadi pada perangkatnya. Namun, bagian akhir dari video tersebut justru menjadi titik yang paling mengganggu. Beberapa detik sebelum rekaman berhenti, muncul tampilan yang menunjukkan bahwa perangkat korban telah terhubung dengan sistem lain secara langsung. Tidak ada interaksi manual dari korban pada saat itu, seolah koneksi tersebut terjadi secara otomatis. Di saat yang bersamaan, penyidik juga menemukan file lain yang berisi daftar alamat IP, waktu akses, serta beberapa nama pengguna yang tidak dikenal. Dari analisis awal, sebagian alamat tersebut terhubung dengan jaringan publik, namun beberapa lainnya menunjukkan pola yang tidak biasa dan sulit dilacak. Di tengah proses ini, muncul satu temuan yang mengubah arah penyelidikan secara signifikan. Dalam salah satu file log, terdapat nama yang sebelumnya sudah dikenal oleh penyidik, bukan sebagai pelaku, tetapi sebagai bagian dari lingkaran terdekat korban. Nama tersebut adalah seseorang dari keluarga korban sendiri. Temuan ini awalnya dianggap sebagai kesalahan sistem atau kebetulan, namun setelah dilakukan verifikasi ulang, nama tersebut muncul lebih dari satu kali dalam log aktivitas jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat atau identitas yang terkait dengan nama tersebut pernah terhubung dengan sistem korban. Penyidik kemudian melakukan pendalaman secara hati-hati, mengingat sensitivitas informasi ini. Dari hasil penelusuran, diketahui bahwa salah satu anggota keluarga korban pernah menggunakan perangkat yang sama dengan korban beberapa waktu lalu, saat korban masih berada di rumah.
Namun waktu akses yang tercatat dalam log tidak sepenuhnya sesuai dengan periode tersebut. Beberapa akses justru terjadi dalam rentang waktu yang lebih dekat dengan hari kejadian. Fakta ini memunculkan konflik baru yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga emosional. Di satu sisi, keluarga korban sebelumnya menjadi sumber empati dalam kasus ini. Namun di sisi lain, data yang ditemukan menunjukkan adanya keterkaitan yang belum dapat dijelaskan secara sederhana. Penyidik kini dihadapkan pada dua kemungkinan. Apakah keterkaitan tersebut hanya jejak lama yang tersimpan dalam sistem, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang belum terungkap? Di tengah situasi tersebut, suasana dalam keluarga korban juga mulai berubah. Ketika sebagian informasi ini disampaikan secara terbatas, muncul reaksi yang tidak terduga dari salah satu anggota keluarga. Reaksi yang justru menambah lapisan misteri dalam kasus ini. Sementara itu, dari sisi teknis, tim forensik terus menelusuri hubungan antara data yang ditemukan dengan aktivitas jaringan yang terjadi pada malam kejadian. Setiap file, log, dan rekaman kini menjadi bagian dari puzzle yang semakin kompleks. Dengan munculnya keterkaitan yang tidak terduga ini, penyelidikan tidak lagi hanya berfokus pada pihak luar, seperti Handi, Didik, dan BC, tetapi juga mulai menyentuh lingkaran yang paling dekat dengan korban, sebuah arah yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan akan menjadi bagian dari kasus ini. Penyelidikan memasuki fase yang paling sensitif ketika aparat mulai menelusuri lebih jauh keterkaitan salah satu anggota keluarga korban dengan aktivitas digital yang ditemukan dalam log system. Berdasarkan memori cerita sebelumnya, nama yang muncul berulang dalam data tidak lagi bisa dianggap sebagai kebetulan semata. Tim forensik kemudian melakukan pendekatan berbasis verifikasi bertahap. Mereka memeriksa histori perangkat yang pernah digunakan bersama antara korban dan anggota keluarga tersebut. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa perangkat lama milik korban memang sempat digunakan secara bergantian saat berada di rumah. Namun, pola akses yang tercatat dalam log terbaru menunjukkan aktivitas yang tidak sesuai dengan penggunaan biasa. Lebih lanjut, penyidik menemukan bahwa salah satu akun yang terhubung dengan log tersebut pernah melakukan login dari lokasi yang berbeda dengan tempat tinggal keluarga. Lokasi ini berada di kota lain dan waktu aksesnya berdekatan dengan periode sebelum kejadian di kos. Temuan ini menimbulkan pertanyaan baru mengenai kemungkinan adanya penyalahgunaan identitas digital. Dalam praktek keamanan informasi, hal ini dikenal sebagai credential compromise, yaitu kondisi di mana akun seseorang digunakan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Namun, penyelidikan tidak berhenti di situ. Dalam pengembangan berikutnya, aparat menemukan bahwa akun tersebut juga pernah terhubung dengan alamat IP yang sama dengan salah satu akses anonim yang sebelumnya terdeteksi pada laptop korban. Keterkaitan ini menjadi titik penting karena menghubungkan antara lingkaran keluarga dan aktivitas jaringan yang mencurigakan. Sementara itu, pemeriksaan terhadap Handi dan Didik kembali dilakukan dengan membawa temuan terbaru ini. Dalam sesi lanjutan, keduanya mulai menunjukkan perubahan sikap. Jika sebelumnya cenderung memberikan jawaban umum, kini terdapat jeda dan ketidakkonsistenan dalam beberapa pernyataan. Ketika ditanya mengenai sosok BC, keduanya kembali memberikan jawaban yang berbeda. Handi menyebut bahwa BC hanya ikut serta tanpa peran khusus, sementara Didik justru mengindikasikan bahwa BC adalah pihak yang lebih paham soal teknis. Pernyataan ini menjadi titik penting karena mengarah pada dugaan bahwa BC memiliki peran utama dalam aspek digital yang sedang diselidiki. Namun, perkembangan yang paling mengejutkan muncul dari hasil penelusuran lanjutan terhadap identitas BC. Dari data kependudukan yang berhasil diverifikasi, identitas BC ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan informasi yang diberikan sebelumnya. Beberapa data menunjukkan ketidaksesuaian, termasuk alamat dan riwayat aktivitas yang sulit dilacak secara konsisten. Lebih jauh, dari pencocokan wajah dengan database terbatas yang dimiliki aparat, ditemukan kemiripan dengan individu lain yang pernah terlibat dalam kasus terkait teknologi informasi di masa lalu.
Meskipun belum dapat dipastikan secara final, temuan ini semakin memperkuat posisi BC sebagai sosok yang paling mencurigakan dalam rangkaian kejadian ini. Di tengah semua perkembangan tersebut, penyidik juga kembali membuka file video yang sempat dipulihkan. Kali ini, dengan analisis yang lebih mendalam, ditemukan satu detail tambahan yang sebelumnya terlewat. Pada salah satu frame, terlihat refleksi samar di layar, sebuah bayangan yang tidak berasal dari korban. Bayangan tersebut muncul tepat beberapa detik sebelum video berhenti. Temuan ini kini menjadi fokus utama karena berpotensi mengungkap apakah ada pihak lain yang berada di dalam atau di dekat kamar korban pada saat kejadian berlangsung. Sebuah kemungkinan yang bertentangan dengan asumsi awal bahwa korban berada sendirian. Penyelidikan kembali berkembang ketika aparat memperluas lingkaran sosial korban di sekitar lingkungan kos. Berdasarkan keterangan beberapa saksi, muncul satu nama baru yang sebelumnya tidak masuk dalam daftar utama, yaitu YS, seorang penghuni kos di seberang lokasi korban. YS diketahui pernah beberapa kali terlihat berbincang dengan korban di warung makan dekat kos. Interaksi tersebut dinilai biasa oleh warga sekitar, namun dalam konteks penyelidikan yang semakin mendalam, hubungan tersebut mulai ditelusuri lebih jauh. Dari hasil wawancara awal, YS mengakui mengenal korban secara tidak terlalu dekat, namun cukup sering bertemu secara tidak sengaja. Ia menyebut bahwa korban adalah sosok yang pendiam, namun terbuka ketika diajak berbicara mengenai hal-hal tertentu, terutama yang berkaitan dengan teknologi dan aktivitas digital. Namun, keterangan dari saksi lain memberikan perspektif yang berbeda. Salah satu penjaga warung menyebut bahwa YS terlihat beberapa kali mencoba memulai percakapan lebih intens dengan korban, bahkan pernah terlihat menunggu korban datang. Hal ini memunculkan dugaan bahwa YS memiliki ketertarikan personal terhadap korban. Dalam pendalaman lanjutan, YS akhirnya mengakui bahwa dirinya memang memiliki ketertarikan tersebut, meskipun tidak pernah diungkapkan secara langsung kepada korban. Ia menyebut bahwa hubungan mereka tidak pernah berkembang lebih jauh dan hanya sebatas percakapan ringan di tempat umum. Namun, nama Handi kembali muncul dalam konteks ini. YS mengungkapkan bahwa beberapa hari sebelum kejadian, ia sempat mencoba menghubungi korban untuk bertemu di luar kos. Namun rencana tersebut tidak pernah terlaksana karena korban tiba-tiba sulit dihubungi. Dalam salah satu kesempatan, YS mengaku pernah bertemu dengan Handi di sekitar lokasi, yang secara tidak langsung menyampaikan agar YS tidak terlalu dekat dengan korban. Pernyataan tersebut menjadi perhatian penyidik karena menunjukkan adanya upaya pembatasan interaksi sosial korban oleh pihak lain. YS mengaku tidak memahami maksud dari peringatan tersebut, namun setelah kejadian, ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Di sisi lain, penyidik juga menemukan bahwa YS sempat berada di sekitar lokasi kos pada malam kejadian, meskipun tidak berada di dalam area yang terekam CCTV utama. Dari data lokasi ponsel, posisi YS berada dalam radius yang cukup dekat dengan lokasi pada waktu sebelum dan sesudah kejadian. Ketika dikonfirmasi, YS menyatakan bahwa dirinya hanya berada di warung dan kembali ke kos tanpa mendekati area kamar korban. Keterangan ini masih dalam proses verifikasi melalui rekaman tambahan dari kamera di sekitar lingkungan. Sementara itu, keterkaitan antara YS dan korban mulai dipadukan dengan temuan sebelumnya, termasuk aktivitas digital dan kunjungan Handi, Didik, serta BC. Aparat kini mencoba memahami apakah hubungan sosial ini memiliki kaitan langsung dengan rangkaian kejadian atau hanya kebetulan yang terjadi di waktu yang sama. Namun, satu hal yang mulai terlihat adalah adanya pola kontrol terhadap lingkungan sosial korban. Jika benar Handi mencoba membatasi interaksi YS dengan korban, maka hal ini dapat menjadi indikasi bahwa korban sedang berada dalam situasi yang diawasi atau dikendalikan oleh pihak tertentu. Di tengah perkembangan ini, penyidik juga kembali menelaah rekaman CCTV dengan mempertimbangkan kemungkinan keberadaan individu lain di sekitar lokasi yang tidak terekam kamera. Setiap sudut dan waktu kini dianalisis untuk memastikan tidak ada detail yang terlewat. Dengan munculnya nama YS dan keterkaitannya dengan korban, penyelidikan kini semakin kompleks. Tidak hanya melibatkan aspek teknis dan fisik, tetapi juga dinamika hubungan personal yang mungkin memiliki peran dalam keseluruhan peristiwa. Di balik semua itu, satu pertanyaan mulai menguat.
Apakah YS hanya bagian dari lingkaran sosial korban atau tanpa disadari berada di tengah situasi yang jauh lebih besar dari yang ia pahami? Penyelidikan memasuki tahap penindakan ketika aparat akhirnya mengamankan dua nama yang sebelumnya terus muncul dalam rangkaian kasus, yakni Handi dan Didik. Keduanya diamankan untuk menjalani pemeriksaan intensif setelah bukti-bukti awal dinilai cukup untuk meningkatkan status penyelidikan. Namun, dalam operasi yang sama, satu sosok kunci justru tidak berhasil ditemukan. BC, yang sebelumnya disebut sebagai figur dengan pemahaman teknis lebih dalam, tidak berada di lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. Upaya pencarian masih terus dilakukan, dan aparat kini memasukkan BC dalam daftar pencarian orang. Penangkapan Handi dan Didik sempat memicu reaksi yang tidak terduga dari pihak keluarga korban. Dalam perkembangan yang mengejutkan, keluarga korban justru memberikan dukungan terhadap keduanya, bahkan mengupayakan langkah hukum untuk penangguhan penahanan. Langkah ini menimbulkan perhatian publik, mengingat posisi Handi dan Didik sebagai pihak yang diduga terlibat dalam tahap awal kejadian. Namun dari sisi hukum, tindakan tersebut memiliki dasar yang jelas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, penangguhan penahanan diatur dalam pasal 31 KUHAP yang menyatakan bahwa atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik, penuntut umum atau hakim dapat mengabulkan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan. Penangguhan ini dapat diberikan dengan syarat tertentu, seperti wajib lapor secara berkala, tidak keluar dari wilayah tertentu, tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi perbuatan pidana. Dalam praktiknya, pengajuan penangguhan biasanya dilakukan melalui penasihat hukum dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain, tersangka kooperatif selama proses pemeriksaan, tidak memiliki riwayat kriminal, memiliki tempat tinggal tetap, adanya jaminan dari pihak keluarga atau pihak lain. Dalam kasus ini, keluarga korban disebut memberikan jaminan moral dan sosial terhadap Handi dan Didik. Mereka menyampaikan bahwa kedua individu tersebut tidak memiliki niat langsung untuk mencelakai korban dan kemungkinan hanya terlibat dalam bagian awal yang belum sepenuhnya dipahami. Dari sudut pandang hukum, seorang pengacara yang berpengalaman akan menekankan bahwa asas presumption of innocence atau praduga tak bersalah tetap berlaku. Artinya, selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seseorang tidak dapat dianggap bersalah. Selain itu, dalam praktik pembelaan, pengacara juga dapat mengajukan argumentasi bahwa penahanan bukan satu-satunya cara untuk menjamin kelancaran proses hukum. Jika tersangka dinilai tidak akan melarikan diri, tidak merusak barang bukti, dan tidak mengulangi perbuatan, maka penangguhan dapat menjadi opsi yang sah secara hukum. Di sisi lain, aparat kepolisian tetap memiliki kewenangan penuh untuk mempertimbangkan permohonan tersebut. Keputusan akhir berada pada penyidik dengan mempertimbangkan kepentingan penyelidikan serta tingkat keterlibatan masing-masing pihak. Sementara itu, pemeriksaan terhadap Handi dan Didik terus berlangsung. Dalam sesi lanjutan, keduanya mulai memberikan keterangan yang lebih terbuka, terutama terkait peran BC dalam kunjungan ke lokasi kos dan aktivitas yang terjadi setelahnya. Namun, aksennya BC justru menjadi celah besar dalam penyelidikan. Banyak pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya, terutama yang berkaitan dengan aspek teknis dan digital yang menjadi inti dari kasus ini. Dengan kondisi ini, penyelidikan kini berada di persimpangan penting. Di satu sisi, dua pihak yang diamankan mulai membuka informasi baru. Di sisi lain, satu sosok kunci yang diduga memiliki peran utama justru belum dapat ditemukan. Di tengah dinamika hukum dan penyelidikan yang berjalan, langkah keluarga korban dalam memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang diduga terlibat menjadi salah satu aspek yang paling mengejutkan. Sebuah keputusan yang tidak hanya berdampak pada proses hukum, tetapi juga membuka kemungkinan bahwa ada sudut pandang lain dalam kasus ini yang belum sepenuhnya terungkap. Perkembangan penyelidikan memasuki tahap yang semakin menentukan setelah permohonan penangguhan penahanan terhadap Handi dan Didik mulai dipertimbangkan oleh penyidik. Di tengah proses tersebut, dinamika baru muncul dari hasil pemeriksaan lanjutan yang mulai mengarah pada peran sebenarnya dari masing-masing pihak. Dalam sesi interogasi yang lebih mendalam, Handi akhirnya memberikan keterangan yang sebelumnya tidak pernah diungkap. Ia mengakui bahwa kunjungan ke kos korban bersama Didik dan BC bukan sekedar pertemuan biasa. Menurutnya, BC memang memiliki tujuan tertentu,
namun tidak dijelaskan secara rinci kepada mereka. Handi menyebut bahwa BC sempat meminta akses ke jaringan Wi-Fi di lokasi kos dengan alasan ingin mengecek koneksi. Pada saat itu, permintaan tersebut tidak dianggap mencurigakan, mengingat BC dikenal sebagai sosok yang lebih memahami hal-hal teknis. Keterangan ini menjadi titik penting karena sejalan dengan temuan sebelumnya mengenai adanya akses jaringan asing dan perubahan konfigurasi pada perangkat korban. Penyidik kini mulai melihat bahwa kunjungan tersebut kemungkinan merupakan tahap awal dari rangkaian kejadian yang lebih besar. Didik, dalam keterangannya, memperkuat pernyataan tersebut. Ia mengaku melihat BC menggunakan perangkat sendiri dan sempat terhubung ke jaringan dalam waktu yang cukup lama. Namun ia tidak mengetahui secara pasti apa yang dilakukan oleh BC saat itu. Di sisi lain, hasil analisis forensik digital terhadap jaringan kos mulai menunjukkan pola yang lebih jelas. Tim menemukan adanya aktivitas yang menyerupai teknik network mapping, yaitu proses pemetaan perangkat yang terhubung dalam satu jaringan. Teknik ini umum diajarkan dalam modul jaringan komputer, namun dalam konteks tertentu dapat digunakan untuk mengidentifikasi target dalam sebuah sistem. Lebih lanjut, ditemukan juga indikasi penggunaan metode backdoor access, yaitu mekanisme yang memungkinkan akses kembali ke sistem tanpa melalui jalur normal. Dalam kajian keamanan informasi, backdoor sering digunakan untuk mempertahankan akses setelah sistem berhasil dimasuki. Temuan ini semakin mengarah pada dugaan bahwa perangkat korban telah disusupi sejak kunjungan awal tersebut. Namun perkembangan yang paling mengejutkan muncul dari sisi keluarga korban. Dalam pertemuan lanjutan dengan penyidik, salah satu anggota keluarga akhirnya menyampaikan informasi yang selama ini tidak diungkap. Ia mengaku bahwa korban pernah menunjukkan kekhawatiran terhadap seseorang yang disebut sebagai orang tua yang terlalu tahu banyak. Pernyataan tersebut awalnya tidak dipahami oleh keluarga, namun kini mulai dikaitkan dengan sosok BC. Deskripsi yang diberikan korban sebelumnya memiliki kemiripan dengan karakter BC yang dikenal oleh Handi dan Didik. Keluarga juga mengungkap bahwa korban sempat mempertimbangkan untuk melaporkan aktivitas mencurigakan yang dialaminya, namun urung dilakukan karena merasa tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Di tengah semua itu, aparat kembali menelaah rekaman CCTV dengan pendekatan terbaru. Dengan membandingkan data postur tubuh dan pola gerakan, penyidik semakin yakin bahwa sosok misterius yang terekam pada pukul 2:13 memiliki kemiripan yang signifikan dengan BC. Meskipun belum dapat dipastikan secara hukum, kecocokan tersebut cukup untuk memperkuat dugaan bahwa BC berada di lokasi pada malam kejadian. Namun satu pertanyaan besar masih menggantung. Jika BC memang berada di sana, bagaimana ia bisa mengakses atau mempengaruhi kondisi di dalam kamar tanpa membuka pintu? Jawaban atas pertanyaan ini mulai mengarah kembali pada aspek digital yang sebelumnya telah ditemukan. Jika benar terdapat backdoor atau akses jarak jauh ke perangkat korban, maka keberadaan fisik di dalam kamar mungkin tidak lagi menjadi syarat utama untuk memicu kejadian. Dengan semakin banyak bukti yang mengarah pada satu sosok yang kini menghilang, penyelidikan mulai berfokus pada upaya pelacakan BC secara menyeluruh. Aparat memperluas pencarian ke berbagai wilayah, termasuk menelusuri kemungkinan bahwa BC menggunakan identitas yang berbeda. Di sisi lain, posisi Handi dan Didik kini menjadi lebih jelas. Keduanya diduga tidak terlibat secara langsung dalam kejadian utama, namun memiliki peran dalam tahap awal yang membuka akses bagi BC. Dengan seluruh perkembangan ini, penyelidikan kini berada pada titik yang semakin dekat dengan inti peristiwa, sebuah rangkaian yang dimulai dari kunjungan sederhana, berkembang menjadi infiltrasi sistem, dan berujung pada kejadian yang hingga kini masih menyisakan satu misteri utama. Peran sebenarnya dari sosok yang hingga kini belum ditemukan. Penyelidikan memasuki fase penentuan ketika tim gabungan berhasil menemukan titik terang terkait keberadaan BC. Berdasarkan pelacakan jejak digital dan analisis pola komunikasi jaringan, aparat menemukan bahwa salah satu alamat IP yang sebelumnya terhubung dengan perangkat korban kembali aktif di sebuah wilayah berbeda beberapa hari setelah kejadian. Alamat tersebut terdeteksi menggunakan jaringan publik di sebuah kota lain. Melalui teknik pelacakan lanjutan yang menggabungkan data log,
waktu akses, serta pola penggunaan perangkat, penyidik mempersempit kemungkinan lokasi hingga pada satu area tertentu. Tim kemudian bergerak secara tertutup untuk melakukan pemantauan. Dari hasil observasi, ditemukan seorang pria lanjut usia dengan ciri-ciri yang sesuai dengan deskripsi BC. Ia terlihat menggunakan perangkat elektronik di sebuah tempat umum, dengan aktivitas yang dinilai tidak biasa. Dalam operasi yang dilakukan secara terkoordinasi, aparat akhirnya berhasil mengamankan sosok tersebut tanpa perlawanan. Identitasnya kemudian diverifikasi dan dipastikan sebagai BC, yang selama ini menjadi pusat perhatian dalam penyelidikan. Setelah diamankan, BC langsung menjalani pemeriksaan intensif. Dalam tahap awal, ia cenderung tertutup dan tidak memberikan keterangan yang signifikan. Namun, seiring dengan pemaparan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, sikapnya mulai berubah. Dalam salah satu sesi pemeriksaan, BC akhirnya mengakui bahwa dirinya memang melakukan akses terhadap jaringan di lokasi kos korban. Ia menyebut bahwa tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari uji sistem yang menurutnya bersifat teknis. Namun ketika ditanya lebih lanjut mengenai dampak dari akses tersebut terhadap perangkat korban, BC tidak memberikan jawaban yang jelas. Ia hanya menyatakan bahwa apa yang terjadi tidak seharusnya berlangsung seperti itu. Pernyataan ini menjadi titik penting karena menunjukkan adanya kemungkinan bahwa BC tidak sepenuhnya mengendalikan hasil dari tindakan yang dilakukan. Di sisi lain, tim forensik digital kembali melakukan analisis terhadap perangkat yang digunakan oleh BC. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah program dan skrip yang berkaitan dengan akses jaringan, termasuk alat yang biasa digunakan dalam pengujian keamanan sistem. Namun terdapat satu temuan yang paling mengejutkan. Dalam perangkat tersebut, ditemukan log aktivitas yang menunjukkan bahwa setelah akses awal dilakukan, sistem yang terhubung mengalami perubahan perilaku yang tidak sepenuhnya dikendalikan oleh pengguna. Terdapat proses otomatis yang berjalan di luar perintah manual. Dalam kajian keamanan sistem, kondisi ini dikenal sebagai autonomous execution, yaitu ketika sebuah sistem menjalankan instruksi secara mandiri setelah dipicu oleh suatu kondisi tertentu. Temuan ini membuka kemungkinan baru bahwa kejadian yang menimpa korban bukan hanya hasil dari satu tindakan langsung, tetapi merupakan efek lanjutan dari sistem yang telah dipicu sebelumnya. BC dalam keterangannya mengakui bahwa ia memasang sebuah skrip untuk menguji jaringan, namun ia tidak menyangka bahwa skrip tersebut akan berinteraksi dengan sistem korban secara lebih dalam. Ia juga menyebut bahwa terdapat kemungkinan adanya lingkungan yang sudah aktif sebelumnya di perangkat korban, yang membuat interaksi tersebut berkembang di luar kendali. Pernyataan ini kemudian dikaitkan dengan temuan sebelumnya mengenai aktivitas digital korban, termasuk pesan anonim, video yang terbuka otomatis, serta perubahan konfigurasi sistem. Dengan kata lain, terdapat kemungkinan bahwa perangkat korban sudah berada dalam kondisi rentan sebelum intervensi dari BC terjadi. Di tengah semua itu, penyidik mulai menyusun ulang kronologi secara lebih utuh. Dari kunjungan awal oleh Handi, Didik, dan BC, hingga aktivitas digital yang berkembang, serta kejadian pada malam hari, seluruhnya kini mulai terhubung dalam satu rangkaian sebab akibat. Namun satu hal yang masih menjadi perhatian adalah hasil pemeriksaan medis yang belum sepenuhnya menjelaskan penyebab kematian korban. Meskipun tidak ditemukan tanda kekerasan, terdapat indikasi bahwa korban mengalami kondisi tertentu yang dipicu dalam waktu singkat. Dengan ditangkapnya BC dan terbukanya sebagian besar rangkaian peristiwa, penyelidikan kini memasuki tahap akhir. Aparat tidak hanya berupaya menetapkan tanggung jawab hukum, tetapi juga memastikan bahwa seluruh mekanisme yang terjadi dapat dipahami secara menyeluruh. Di balik semua itu, satu fakta mulai terlihat, bahwa kejadian ini bukan sekedar peristiwa tunggal, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara manusia, sistem dan teknologi yang berjalan dalam satu waktu yang sama. Perkembangan kasus kembali berubah arah ketika hasil pemeriksaan lanjutan terhadap BC mengungkap fakta yang sebelumnya tidak terduga. Setelah melalui pendalaman yang lebih intensif, aparat menemukan bahwa tindakan yang dilakukan BC tidak sepenuhnya berdiri atas inisiatif pribadi. Dalam salah satu sesi pemeriksaan, BC mulai menunjukkan perubahan sikap yang signifikan. Ia terlihat ragu-ragu
kemudian akhirnya mengungkap bahwa dirinya berada dalam tekanan dari pihak lain. Tekanan tersebut tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga fisik. BC menyebut satu nama yang sebelumnya tidak pernah muncul dalam penyelidikan. Hugo. Menurut keterangan BC, Hugo adalah sosok yang pertama kali menghubunginya beberapa waktu sebelum kunjungan ke kos korban. Komunikasi awal dilakukan melalui jalur anonim dengan pendekatan yang memanfaatkan keahlian teknis yang dimiliki BC. Pada awalnya, permintaan yang disampaikan Hugo terlihat sederhana, yaitu melakukan pengujian jaringan di lokasi tertentu. Namun seiring waktu, permintaan tersebut berubah menjadi lebih spesifik dan mengarah pada target tertentu, yaitu perangkat milik korban. BC mengaku sempat menolak untuk melanjutkan keterlibatan tersebut. Namun dalam keterangannya, ia menyebut bahwa setelah penolakan itu, dirinya mengalami tekanan yang meningkat. Dalam salah satu kejadian, BC mengaku didatangi oleh seseorang yang diduga terkait dengan Hugo. Ia mengalami tindakan kekerasan yang membuatnya akhirnya menyetujui untuk melakukan apa yang diminta. Keterangan ini kemudian diperkuat oleh hasil visum yang menunjukkan adanya tanda-tanda luka lama pada tubuh BC yang konsisten dengan dugaan kekerasan fisik dalam periode waktu yang sesuai dengan pengakuannya. Aparat kemudian menelusuri lebih jauh identitas Hugo. Dari hasil analisis komunikasi yang tersimpan dalam perangkat BC, ditemukan bahwa nama tersebut digunakan sebagai alias dalam beberapa jalur komunikasi anonim. Namun, identitas asli dari sosok tersebut belum dapat dipastikan. Beberapa data menunjukkan bahwa Hugo menggunakan metode penyamaran digital, termasuk penggunaan jaringan anonim dan perangkat yang sulit dilacak. Di sisi lain, penyidik juga menemukan bahwa sebagian instruksi yang diterima BC memiliki pola yang sama dengan aktivitas yang sebelumnya terdeteksi pada perangkat korban. Hal ini mengindikasikan bahwa Hugo kemungkinan merupakan pihak yang memiliki peran lebih besar dalam keseluruhan rangkaian kejadian. Sementara itu, Handi dan Didik yang sebelumnya diamankan juga mulai memberikan keterangan tambahan setelah mengetahui perkembangan terbaru ini. Keduanya mengaku tidak mengenal Hugo secara langsung, namun pernah melihat BC berkomunikasi dengan seseorang melalui perangkatnya dengan sikap yang terlihat tegang. Dalam salah satu kesempatan, Handi menyebut bahwa BC sempat terlihat ragu sebelum melakukan sesuatu yang diminta, namun akhirnya tetap melanjutkan tanpa memberikan penjelasan. Keterangan ini semakin memperkuat dugaan bahwa BC berada dalam posisi tertekan saat melakukan akses ke jaringan korban. Di tengah perkembangan tersebut, penyidik kembali mengaitkan seluruh rangkaian kejadian dengan peran Hugo sebagai kemungkinan aktor utama di balik layar. Jika BC hanya berperan sebagai pelaksana teknis, maka Hugo diduga sebagai pihak yang merancang dan mengarahkan seluruh proses. Namun satu hal yang masih menjadi perhatian adalah bagaimana Hugo dapat mengetahui target, lokasi, serta kondisi sistem korban secara detail. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan adanya pengamatan atau pengumpulan data sebelumnya. Dengan munculnya nama Hugo, penyelidikan kini memasuki tahap baru yang lebih kompleks. Aparat tidak hanya memburu pelaku yang terlihat, tetapi juga sosok yang beroperasi di balik sistem, menggunakan tekanan, manipulasi, dan teknologi untuk mencapai tujuan yang hingga kini masih belum sepenuhnya terungkap. Di balik semua itu, satu pertanyaan mulai mengemuka. Apakah Hugo bertindak sendiri atau justru menjadi bagian dari jaringan yang lebih besar yang selama ini belum terlihat di permukaan? Penyelidikan semakin mengerucut setelah muncul keterkaitan baru dari keterangan Didik yang sebelumnya hanya dianggap sebagai pihak yang terlibat di tahap awal bersama Handi dan BC. Dalam pemeriksaan lanjutan, Didik mulai mengungkap detail yang sebelumnya tidak disampaikan, terutama terkait komunikasi yang pernah ia lakukan beberapa waktu sebelum kejadian. Didik menyebut bahwa ia sempat menerima pesan dari seseorang yang tidak dikenal melalui aplikasi pesan instan. Kontak tersebut tidak menggunakan nama jelas, hanya berupa kombinasi huruf dan angka. Namun, dalam salah satu percakapan, pengirim sempat memperkenalkan diri secara singkat dengan nama yang terdengar seperti Hugo.
Didik mengaku tidak yakin apakah nama tersebut asli atau hanya alias. Ia juga tidak pernah berinteraksi secara langsung di luar komunikasi digital. Percakapan tersebut berlangsung singkat dan tidak berulang secara intens, namun cukup untuk menarik perhatian penyidik. Dalam isi pesan yang berhasil dipulihkan dari perangkat didik, pengirim tersebut sempat menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan lokasi kos korban. Pertanyaan yang diajukan bersifat umum, seperti kondisi lingkungan, akses masuk, serta jumlah penghuni di sekitar area tersebut. Pada saat itu, Didik mengaku tidak merasa curiga. Ia mengira pertanyaan tersebut hanya sebatas obrolan biasa atau rasa penasaran dari orang yang ingin mengenal lingkungan tersebut. Namun, dalam konteks penyelidikan saat ini, pertanyaan tersebut dinilai memiliki pola yang serupa dengan proses reconnaissance dalam dunia keamanan siber, yaitu tahap pengumpulan informasi sebelum melakukan tindakan lebih lanjut. Lebih lanjut, Didik juga mengungkap bahwa orang tersebut sempat menanyakan tentang kebiasaan korban, termasuk waktu aktivitas dan apakah korban sering berada di kamar pada malam hari. Pertanyaan ini kini menjadi sangat signifikan karena berkaitan langsung dengan waktu kejadian. Ketika dikonfirmasi mengapa ia menjawab pertanyaan tersebut, Didik menyatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya risiko atau keterkaitan dengan kejadian yang akan terjadi. Ia menganggap komunikasi tersebut tidak memiliki dampak serius. Namun, dari sudut pandang penyidik, informasi yang diberikan Didik dapat menjadi bagian dari rangkaian yang lebih besar. Data mengenai kebiasaan korban, kondisi lingkungan, serta akses lokasi dapat digunakan untuk menyusun skenario yang terencana. Di sisi lain, analisis terhadap perangkat didik menunjukkan bahwa kontak tersebut menggunakan teknik penyamaran identitas digital. Nomor yang digunakan tidak terdaftar secara permanen dan hanya aktif dalam periode tertentu. Hal ini sejalan dengan pola komunikasi yang sebelumnya ditemukan pada perangkat BC. Aparat kini mulai menghubungkan titik-titik yang ada, komunikasi dengan didik, tekanan terhadap BC, serta aktivitas digital yang terjadi pada perangkat korban. Semua elemen tersebut mengarah pada satu pola yang konsisten, yaitu adanya pihak yang mengumpulkan informasi, menyiapkan akses, dan kemudian memicu kejadian dari jarak jauh. Namun yang menjadi perhatian adalah posisi didik dalam keseluruhan rangkaian ini. Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan indikasi bahwa didik mengetahui tujuan akhir dari informasi yang ia berikan. Hal ini menempatkannya pada posisi yang ambigu. Di satu sisi terlibat dalam alur informasi, namun di sisi lain tidak memahami dampaknya. Sementara itu, penyidik juga kembali menelaah rekaman CCTV dan data waktu kejadian. Dengan memasukkan variabel baru dari keterangan didik, pola pergerakan dan waktu kini mulai membentuk korelasi yang lebih jelas antara aktivitas fisik dan digital. Di tengah semua perkembangan ini, satu hal menjadi semakin nyata, bahwa sosok yang disebut sebagai Hugo tidak hanya berperan sebagai pengarah, tetapi juga memiliki kemampuan untuk akses, memanfaatkan, dan mengendalikan berbagai elemen dalam satu rangkaian yang terstruktur. Namun, hingga saat ini, identitas asli Hugo masih belum terungkap. Nama tersebut masih berada di antara dugaan dan fakta, menjadi titik pusat dari seluruh misteri yang perlahan mulai terbuka, namun belum sepenuhnya terpecahkan.